ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita dapat saling berbagi, saling tukar pikiran, saling diskusi dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023. Saya kebetulan kebagian tentang predikat kinerja, konversi penilaian kinerja ke angka kredit. Bapak Ibu sekalian, selama ini penilaian SKP kita seakan-akan terlepas dari kenaikan angka kredit atau kenaikan pangkat, hanya sebagai syarat DP3 harus baik. Bertahun-tahun SKP atau DP3 dulu namanya itu nilainya tidak jelas indikator, ya jelas indikator, tetapi tidak terlalu signifikan untuk syarat kenaikan pangkat. Nah, sekarang saya lihat berdasarkan Permenpan nomor 1 tahun 2023 pada pasal 37 itu sangat urgent. Oleh karena itu pada malam hari ini rasanya cocok untuk kita sama-sama diskusikan. Yang jelas pertama kali yang melatar belakang itu adanya lahirnya Permenpan nomor 1 tahun 2023. Kemudian kita setelah menghapus DUPA dengan mengkonversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Jadi kalau selama ini kita menghitung angka kredit dengan begitu rigid, begitu rumit, sekarang kalau kita kerja sudah optimal, kita kerja baik-baik, nanti akan muncul angka kreditnya pada prestasi kerja, atau sering kita sebut dengan SKP sekarang. Kalau nanti akan diberi nama predikat kerja. Kemudian berdasarkan Permenpan nomor 1 tahun 2023, itu jelas tadi sudah disampaikan pada pembicara yang kedua, telah menghapus 293 Permenpan tentang jabatan fungsional. Sehingga nanti jabatan fungsional itu tidak bermacam-macam lagi, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang berikutnya pasal 37 tentang predikat kinerja, ini yang akan saya soroti. Bapak Ibu sekalian, pada pasal 37 Permenpan nomor 1 tahun 2023 bahwa predikat kerja itu seperti pada pasal 36 dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan. Ini yang sangat berbeda dengan yang terdahulu. Kalau yang terdahulu, sasaran kinerja kita itu tidak muncul angka kredit. Tapi untuk yang akan datang, itu akan menjadi dasar dan akan muncul angka kredit. Predikat untuk pegawai, semua pegawai di lingkungan jabatan fungsional, itu nanti akan mempunyai 5 kriteria. Yang paling tinggi itu sangat baik. Sangat baik. Kemudian apabila mempunyai nilai sangat baik, seperti yang disampaikan oleh pembicara yang pertama tadi, Pak Patur, pegawai akan diberikan nilai sebesar 150% dari angka dasar. Nanti ada tabelnya. Kemudian yang kedua, prestasinya baik. Apabila mempunyai prestasi kinerja baik, predikat kerjanya baik, maka akan diberi nilai 100%. Jadi tidak ada bonus lah menurut saya itu. Kemudian apabila cukup atau butuh perbaikan, itu akan diberi nilai kuantitatif sebesar 75%. Sehingga tidak 100, kalau nanti sesuai dengan golongan masing-masing itu tidak dapat mencapai nilai maksimal, hanya 70% dari nilai tertinggi. Kalau yang sangat baik tadi dikasih bonus 50%. Kalau yang cukup dikurangi 25% dari nilai 100%. Kemudian apabila mempunyai kinerja kurang hanya 50%, dan apabila mempunyai predikat kinerja sangat kurang, itu hanya diberi 25%, penghargaan 25% angka kreditnya. Nah,
Bapak Ibu sekalian, dari ke-5 predikat kinerja itu tidak sekonyong-konyong akhir tahun langsung Bapak Ibu akan mendapatkan nilai ini. Bapak Ibu selama 1 semester atau di tengah tahun 6 bulan itu Bapak Ibu bisa konsultasi dengan pimpinan, kalau kita sebagai guru ya dengan kepala sekolah, sasaran-sasaran apa yang belum kita capai dan bagaimana cara mencarinya. Itu kalau beberapa kali yang saya ikuti, kita tidak bisa berdiam diri, kita harus bisa diskusi dengan pimpinan kita sehingga nilai predikat kerjanya diharapkan akan menjadi baik, minimal menjadi baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada pasal yang kedua, pertanyaan berikutnya, siapa yang akan memberikan nilai tersebut? Nilai diberikan oleh kepala sekolah, tetapi Bapak Ibu, karena kita guru ya, kita atasan kita langsung adalah kepala sekolah, tetapi kepala sekolah juga akan dinilai oleh dinas. Sehingga kalau saya baca dari sasaran kinerja kita yang ada di dalam format yang ada, itu harus satu visi. Dinas pendidikan, sekolah itu harus ngeling. Karena apabila kita mau membuat predikat kinerja atau kita akan menilai kinerja, kalau kepala sekolah kita belum dinilai oleh dinas pendidikan, rasanya kita juga belum bisa masuk ke dalam sistem. Itu dari sisi sistem ya. Bapak Ibu sekalian, pada Permen nomor 1 tahun 2023, kita juga tetap diberi penghargaan apabila Bapak Ibu meningkatkan status pendidikan. Bapak Ibu sekolah lagi itu diberikan. Hanya nilainya berbeda dengan terdahulu. Kalau Bapak Ibu saya lihat itu mendapatkan pendidikan yang linear, Bapak Ibu mendapat nilai 50. Kalau yang tidak dapat nilai 10. Nah, di sini yang saya baca, tidak tahu nanti kalau juknis juklaknya sudah turun, hanya saat ini hanya memperoleh nilai kredit sebesar 25% tambahan nilainya dari angka kredit yang saat itu dibutuhkan. Kalau dulu langsung apabila linear, kalau dia ngambil S2 linear dengan S1 mendapat nilai 50. Kalau S2 linear dengan S3-nya mendapatkan 50 lagi. Ini pengalaman pernah saya rasakan, linear sehingga saya bisa mendapatkan sampai 100. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya contohkan di dalam dokumen penilaian kinerja, apabila Bapak Ibu sudah melakukan pekerjaan yang selama ini kita lakukan, pada akhir tahun mendapatkan dokumen evaluasi kinerja pegawai, mendapatkan nilai 5 tadi, sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang, maka Bapak Ibu tinggal mengkonversikan nilai angka kredit. Sebagai contoh, pada lampiran angka kredit untuk jabatan fungsional, silahkan itu Bu Nur, yang contoh SKP saya atau kinerja pegawai, itu kebetulan yang saya stabilo hijau itu sangat baik. Yang mana Pak? Yang di bawahnya Bu. Ini? Ya, yang ada contoh dokumen penilaian kinerja. Ini? Ya, yang itu betul Bu. Nah, itu sangat baik. Tinggal kita mengkonversikan saja. Karena saya masih golongan 4B dengan angka kredit saya 779. Saya kalau nilainya itu
sangat baik berarti saya mendapatkan nilai, Bapak Ibu dapat lihat itu pada ahli madya koefisiennya 37. Itu kalau baik. Kalau sangat baik menjadi 56,25. Tinggal disesuaikan dengan golongan Bapak Ibu masing-masing. Sesuai dengan jenjang. Kalau ahli utama itu 50. Kalau 150% ya tinggal mengalihkan saja. Atau Bapak Ibu dapat lihat di konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan. Itu apabila pada ahli madya, ahli utama itu 50, di bawahnya lagi Bu ya. Kemudian kalau ahli madya yang golongan 3, 4A, 4B, 4C itu 56,25. Dari angka dasar tadi 37,5 kalau sangat baik. Kemudian untuk ahli muda 37,50 kalau sangat baik. Kemudian ahli pertama 18,75. Kemudian kalau baik butuh perbaikan dan seterusnya, Bapak Ibu dapat dilihat di dalam tabel itu ada di lampiran Permen 1 tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, kalau tinggal mengkonversikan mudah. Tetapi setelah saya pelajari di dokumen ini, Bapak Ibu yang selama ini melakukan pengembangan diri, melakukan kegiatan-kegiatan membuat program, melaksanakan program, mengevaluasi dan seterusnya itu, Bapak Ibu semua akan masuk di dalam penilaian kinerja, sehingga nanti akhirnya akan muncul predikat baik dan sangat baik tadi. Ya. Yang menjadi persoalan bagi kita kalau saya perhatikan, Bapak Ibu harus betul-betul mencermati supaya prestasi kinerja kita itu minimal baik. Apabila kita minimal baik, itu saya lihat 4 tahun Bapak Ibu pasti naik pangkat pada jenjang masing-masing. Itu sudah saya coba, saya hitung-hitung pada jenjang masing-masing itu sekarang tidak bisa seperti zaman saya dulu tahun 95, 96, 97 masih golongan 2, saya dari 2C Bapak Ibu. Saya dulu 2 tahun naik pangkat itu pernah 3 kali. 2 tahun setengah pernah naik pangkat 2 kali juga. Tetapi saya macet sejak tahun 2006 karena saya tugas belajar tidak bisa melaksanakan pembelajaran sehingga saya tidak bisa naik pangkat. Kemudian tahun 2012 itu nilai saya kurang 1. Saya kurang cepat menjemput bola ke Jakarta sehingga tertunda karena saya mendapat kesempatan tugas belajar sehingga saya 14 tahun tidak naik pangkat. Dari golongan 4A 2006 sampai 2021 saya baru naik. Sehingga kalau saya hitung-hitung ini contoh saja, saya sekarang sebenarnya dilihat dari angka kredit sudah cukup untuk 4C. Tapi karena aturan saya masih ya harus bertahan di golongan 4B. Itu kalau kita bicara tentang angka kredit. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan kita memahami penilaian kinerja pegawai dengan model yang baru ini, kita tidak mungkin lagi naik pangkat 2,5 tahun, apalagi 2 tahun. Itu jelas tidak mungkin kalau saya hitung-hitung. Oleh karena itu, ya ini mungkin cara pemerintah supaya tidak laju guru begitu cepat naik pangkat atau bagaimana, tetapi kita dikejar harus berkinerja minimal baik. Kalau kita berkinerja minimal baik, sebagai contoh pada golongan 4A, 4B dengan nilai sekitar 30 berapa itu Bapak Ibu? 37 ya, dengan nilai 37. Maka Bapak Ibu dikalikan 4 saja. 100, perlu 200 dan sebagainya. Nah, itu
sudah terlihat sekali. Hanya saya belum sempat buatkan tabel lagi. Nanti bisa ditabel sehingga kita bisa punya strategi bagaimana kita bisa naik pangkat 3 tahun. Nah, kelihatannya sulit ini kalau sudah saya hitung-hitung. Nah, sulit untuk naik pangkat 3 tahun. Kelihatannya dipatok kalau kita baik-baik itu 4 tahun. Itulah Bapak Ibu sekalian, konversi nilai yang kita tidak terlalu rumit. Karena setiap Bapak Ibu nanti sudah mendapatkan penilaian kinerja, Bapak Ibu di sana akan ada kesimpulan dari format yang ada di depan yang tadi saya contohkan itu punya saya, predikat kinerja. Nah, yang sampai sekarang mungkin Pak Patur sudah mendapatkan, kalau saya belum, format untuk mengkonversi pak yang lama konvensional ke pak yang baru, kemudian untuk diturunkan menjadi pak yang model sekarang. Ini saya lihat formatnya belum ada, belum beredar. Nah ini mari kita sama-sama tunggu Juknis dan Juklak daripada Permen nomor 1 tahun 2023. Sembari kita mempelajari, kita diskusi seperti malam hari ini. Saya senang kita bisa saling sharing sehingga kita bisa menentukan seperti yang disampaikan oleh Pak Patur pertama tadi, dari pak kita terakhir kita bisa memprediksi berapa pak konversi kita. Kemarin saya coba-coba hitung, saya sampaikan ke Pak Patur. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, penilaian kinerja kita tidak rumit. Yang mesti kita kerjakan tetap seperti tugas utama kita. Kita 5M, ya, membuat program, melaksanakan program, dan seterusnya itu. Kalau itu standar-standar itu sudah kita lakukan, mudah-mudahan nilai kita minimal baik. Hanya saya belum tahu bagaimana penilaian kinerja indikator bahwa seseorang itu dikatakan sangat baik, dan kurang. Itu indikatornya saya lihat belum ada, karena begitu nilai-nilai dimasukkan, itu nanti otomatis sangat baik dan baik. Nah ini kalau pikiran saya, mestinya ada indikator. Apakah ini nanti akan muncul di Juknis dan Juklak, saya juga belum tahu. Tetapi perlu Bapak Ibu juga perhatikan bahwa di dalam sasaran kinerja itu ada batas-batas. Misalnya di sana Bapak Ibu bisa lihat ada target waktu. Nah di sini saya lihat target waktu apa yang harus kita kerjakan ini yang memang harus kita pahami betul. Dan berapa minimal pengembangan diri yang harus kita lakukan dalam 1 tahun. Nah, di situ strategi-strategi itu yang betul-betul sekarang harus kita pelajari. Oleh karena itu, ke depan apabila ada diskusi lagi, saya ingin mengajak Bapak Ibu bagaimana kita mensiasati supaya minimal penilaian kita, kalau kita ingin cepat juga berubah golongan, sangat baik terus setiap tahun. Apakah itu yang kita akan bedah, itu akan menjadi lebih bagus saya rasa. Jadi ke depan saya ingin supaya kita bedah penilaian kinerja ini, strategi-strategi yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu panjang lebar. Dengan demikian maka saya dapat simpulkan yang pertama bahwa angka kredit tetap berlaku Bapak Ibu. Lanjut Bu Nur, yang bawah lagi. Yang pertama, kesimpulan saya bahwa angka kredit tetap berlaku. Bapak Ibu jangan percaya bahwa angka kredit tidak berlaku, tapi tetap berlaku. Hanya cara mendapatkan angka kredit berbeda dengan penilaiannya, itu berbeda dengan terdahulu. Kemudian angka kredit diperoleh melalui penilaian kinerja. Jadi include di dalam penilaian kinerja. Kalau selama ini penilaian kinerja itu seakan-akan berdiri sendiri, tapi sekarang tidak. Semua nilai diinput melalui penilaian kinerja sehingga nanti akan dikonversi muncul predikat sangat baik, kurang, dan seterusnya. Sehingga dari sana kita tinggal mengkonversi nilai dan tabelnya itu sudah ada di dalam lampiran yang tadi saya paparkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada lebih dan kurangnya.